Terima kasih. Terima kasih kesempatannya ya, Mas Abror selaku SEO spesialis. Wah, udah cuan banyak kayak ini dari Google AdSense ya, luar biasa. Terima kasih ya kepada rekan-rekan semua sudah hadir di seminar ini. Di sini temanya nggak muluk-muluk ya, bagaimana kita cuan $100 tiap bulan gitu ya. Yang pada realnya itu lebih dari $100 per bulan. Itu tadi udah diperlihatkan ya screenshot SS dari dashboard AdSense ya. Itu bisa loh dilihatin realnya, benar-benar sebulan tuh $500. Wah, luar biasa gitu kan, $500 kalau dikali kurs rupiah 15.000 berapa tuh ya? Berapa tuh kira-kira? Nah, di sini kita bahas bagaimana sih caranya gitu. Tadi sudah ditanyakan apa yang kita lakukan gitu ya kalau kita mau cuan gitu. Di sini hal pertama apa yang kita lakukan ya kalau mau cuan dolar melalui AdSense. Nah, bagaimana sih strategi cuan ratusan dolar melalui Google? Nah, sebelumnya kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan, ya enggak? Perkenalkan diri, nama saya Ali Hafiz, biasa dipanggil Hafiz ya. Kalau keseharian itu sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, tepatnya di ITBA Dian Citra Cendekia. Nah, juga di sini sebagai trainer dan digital marketing expert ya, terutama di sini tentang SEO, Search Engine Optimization. Nah, SEO, Search Engine Optimization di sini khusus ya kepada Google karena banyak banget sebenarnya search engine atau mesin pencari. Kalau Google ini dari Amerika ya, kalau di Cina yang dominan itu Baidu, kalau di Rusia yang dominan itu Yandex. Nah, ada juga mesin pencari itu Bing, besutan Microsoft. Nah, yang banyak menghasilkan atau memberikan cuan itu adalah Google. Bagaimana caranya? Ya, kita menjadi mitra dari Google. Siapa sih Google? Pertanyaannya siapa Google? Ya Google itu ya Google. Google itu adalah mesin pencari yang biasa kita gunakan ya. Anak sekolah pakai Google untuk cari materi belajar, kemudian mahasiswa untuk kerjain tugas, kemudian guru, kemudian dosen, kemudian orang-orang pebisnis sekarang itu ya dari dulu sampai sekarang ya menggunakan Google untuk mencari sesuatu, mencari yang diinginkan. Nah, sebenarnya apa home base bisnis daripada Google? Bisnisnya Google, bisnis utama Google dia sebagai uh, bisnis periklanan gitu. Bisnis periklanan yang dia sendiri nggak punya media iklan. Seperti Gojek. Gojek nggak punya ojek, Gojek nggak punya motor, betul ya? Nah, seperti itu juga dengan Google. Google nggak punya media. Yang punya media siapa? Yang punya media adalah blogger. Blogger inilah yang bekerja sama menjadi publisher dari iklan-iklan yang dibuat oleh Google, mesin pencari yang dibuat oleh Google. Nah, bagaimana cara cuannya? Ya, kita membuat blog yang bagus sehingga ya di sana ada artikelnya. Dengan artikel itu, maka Google mensisipkan iklan yang sudah dititipkan ke dia. Misalnya nih, ada perusahaan yang pengen dipasarkan, misalkan sepatu, sepatu Nike. Nike ngasih dana pemasaran ke Google. Tolong pasarkan sepatu saya di mesin pencari kamu. Nah, kita nih sebagai orang yang punya blog ya, memberikan informasi berbagai informasi ya tentang apapun ya. Misalkan ada yang review, misalkan ada yang nulis artikel pengetahuan. Nah, Google akan mensisipkan iklan-iklan yang sudah dititipkan ke dia. Nah, jadi konsepnya itu adalah bagi hasil di sanalah muncul CPC, klik per page. Jadi kalau ada yang mengklik iklan kita yang ada di blog kita, maka kita bisa cuan gitu. Apa bedanya dengan pay per click? Ya, kan ada website PPC ya, pay per click kalau kita mengklik gitu. Kalau kita mengklik website, mengklik ikan kita cair gitu. Nah, itu beda lagi dengan CPC. Klik cost per klik. Nah, dari sinilah kita cuan.
Itulah Google ya. Jadi sebagai perusahaan periklanan terbesar yang ada di dunia, yang dia bahkan nggak punya media iklan itu. Jadi kitalah sebagai orang yang berusaha di sini untuk menampilkan iklan. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Coach Abror ya. Jadi bagaimana cuannya gitu kan, dan berapa cuannya. Nah sekarang ya, di sini siapa nih yang sudah punya blog? Ada nggak? Coba raise hand. Yang sudah punya blog atau sudah punya website siapa? Ada yang sudah punya blog? Ya, oke. Sudah punya blog, sudah punya website ya. Nah, itu berarti tinggal dioptimasi. Coba, sudah muncul belum blognya atau artikel yang diketik di blognya itu sudah muncul belum kalau diketik di Google? Sudah muncul belum di Google? Ya, Sudah. masih blogspot juga nggak apa-apa, itu bisa cuan kok kalau ya itu menjadi nomor satu. Contoh nih, jadi di sini ya ada Karunia Sambas, oke, ada Rian Afriyadi, oke, udah punya website, sudah punya blog ya, oke, nggak apa-apa. Ada juga kok beberapa temen yang dia masih blogspot tapi dapat cuan dari Google, itu ada. Ya, karena sebelum-sebelumnya memang ada dan banyak ya yang masih cuan menggunakan blogspot, tapi sekarang udah kebanyakan ke sini itu ada namanya TLD, top level domain. Jadi domain tertentu yang dia itu lebih cepat dan bahkan lebih dipercaya gitu. Jadi ada teknik-teknik ya, teknik Google biar artikel kita atau website kita itu menjadi nomor satu. Nah, sudah Riana Freddy. Nah, yang lainnya sudah ada gambaran belum? Saya ini mau bikin blog tentang apa gitu. Sudah ada gambaran? Minat nggak kira-kira nih? Sebelumnya, minat nggak nih jadi publisher Google? Minat nggak? Gimana? Minat jadi publisher? Minat ya? Oke. Ada kawan saya yang kalau belum kita undang ya, kalau diundang entah mau entah enggak ya. Jadi penghasilannya itu udah puluhan bahkan ratusan juta per bulan, udah punya punya aset banyak gitu ya. Kalau mobilnya mah Alphard, Pajero dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita ini sebenarnya masih kecil gitu. Minat jadi publisher Google, cuan dari Google, minat? Minat Pak. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Tahap pertama adalah tentukan nih. Nah, yang paling utama sih sebenarnya niat. Niat, saya mau jadi publisher Google. Yang kedua, setelah niat apa? Kita mentargetkan, kita mau bikin artikel tentang apa. Nah, karena untuk saat ini kita mengkhususkan dulu, kita mau berkaitan tentang apa. Misalnya nih, di sini ada yang guru, atau di sini ada yang pebisnis, atau di sini ada yang suka desain grafis. Itu bikin website khusus tutorial desain grafis. Ya, kayak gitu. Itu langkah pertama ya. Langkah kedua, oh kita sudah. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita buat domainnya. Kita mau domain apa? Ya, khususkan domain ke misalkan kita mau tentang desain grafis ya. Berarti di situ pilih cari domain ya. Ada caranya, nanti kita menemukan domain yang belum digunakan oleh orang lain. Karena sekarang itu dunia blogger sudah sangat berkembang, jadi domain itu sangat langka yang bagus ya. Kita cari terlebih dahulu. Misalkan nih, kita sudah tentukan kita tentang desain grafis, misalkan nih nama domainnya adalah desaingrafis.com atau tutorialgrafis.com atau belajar desaingrafis.com. Nah, domain-domain tld.com, kemudian kalau Indonesia itu .id, itu adalah domain-domain TLD yang bisa lebih dipercaya. Gitu. Nah, setelah kita melakukan riset, gitu kan tadi ya, kita riset, tadi
CPC, cost per click. Jadi misalkan CPC yang besar itu CPC tentang kesehatan, CPC tentang teknologi. Nah, bisa nih kita buat website yang khusus tentang kesehatan. Misalkan dunia kesehatan, kemudian tips kesehatan.com dan lain sebagainya gitu ya. Coba kalau teman-teman bisa bayangkan ya, halo dokter itu awalnya itu cuma dari blog. Halo dokter itu cuma dari blog, kemudian diseriusin sekarang udah jadi banyak banget ya, konsultan kesehatan, jual beli obat, lain dan sebagainya. Itu kita nggak tahu loh ke depannya seperti apa ya kalau kita mau serius di blog. Kemudian kita ke website. Kita mau berbayar atau enggak nih? Kita mau misalkan mau belajar dulu, ya bisa kita pakai wordpress.com atau kita ke blogspot.com tadi ya. Jadi misalkan tipskesehatan.blogspot.com. Nah, seperti itu. Nah, tentu ada konsekuensinya, ada perbedaan antara yang gratis dan berbayar. Karena orang itu akan melihat perbedaan tipskesehatan.blogspot.com dengan tipskesehatan.com. Itu akan beda ya terlihatnya. Kemudian domain dan hosting itu tadi ya, kalau hosting gratisan itu bisa pakai Blogspot. Kemudian kalau domain gratisan Blogspot, nah kalau berbayar kita artinya beli server sendiri nih. Server sendiri itu bermacam-macam ya, tergantung dengan kapasitasnya. Kalau website kita misalkan udah ribuan per hari, ribuan per jam, itu berarti semakin besar kita biaya untuk jasa hostingnya. Tentu sesuai ya dengan apa yang kita dapatkan. Nah yang terakhir nih, kita sudah tentukan domain, kita udah beli website, kita buat artikelnya nih, artikel yang SEO friendly. Maksudnya adalah artikel-artikel, enggak semua artikel ya, karena banyak banget artikel ya. Kita udah buat artikel banyak ya, tapi nggak terindeks, nggak masuk halaman satu Google. Ya itu akan sedikit menghasilkan traffic ke website kita. Tidak ada traffic artinya tidak ada klik. Tidak ada klik artinya tidak ada cuan. Gitu teman-teman semua. Nah, contoh nih, ketika teman-teman tadi yang sudah ada website ya, yang sudah ada domain, coba diketikkan namanya, begitu diklik namanya misalkan siapa nih tadi yang raise hand ya, siapa ya? Tadi siapa yang raise hand ya? Ya, Karunia Sambas, coba diklik nama domainnya apa? Nah, diketik di Google nama domainnya. Muncul nggak? Kalau udah muncul berarti sudah terindeks gitu. Kemudian langkah kedua ya, dari artikelnya itu biasanya kata kuncinya apa yang sudah ditargetkan. Misalkan kata kuncinya di sini saya kasih contoh sertifikasi IT. Sertifikasi IT diklik. Nah, muncul halaman satu Google nggak? Apakah muncul halaman 2 Google, apakah muncul halaman 3 Google. Nah, semakin kita berada di halaman yang paling belakang, maka tingkat kliknya itu akan semakin kecil. Tadi sudah dikatakan bahwasanya no traffic, no click, no click, no cuan gitu. Semakin kita di ujung, maka cuan kita akan semakin kecil, bahkan nggak ada gitu loh. Sama seperti kita misalkan buka toko nih ya. Kita buka toko, di sini yang dari Lampung ya tentu tahu ya, ada di Jalan Raden Intan, ada di Jalan Ahmad Yani, ada di Jalan Pagar Alam, ada di Jalan Tengku Umar. Kalau toko kita ya, kalau toko kita itu berada di jalan tersebut, maka akan semakin banyak yang melihat. Betul nggak? Semakin banyak yang melihat, artinya semakin banyak orang yang tahu bisnis kita. Misalkan jualan wallpaper, wallpaper termurah terbaik. Nah, bedakan dengan orang yang berada tokonya itu di ujung gitu ya, jalannya jelek gitu, kira-kira siapa ada yang mau nggak? Ya mungkin ada aja sih gitu ya, tapi orang akan lebih tertarik yang berada di pinggir jalan gitu. Itu sama aja. Itu halaman 1 Google, halaman 2 Google, halaman 3 Google, halaman 100 Google. Ya artinya orang yang sudah berada di halaman 100 Google itu mustahil untuk diklik. Kecuali dia memang langsung menuju ke domain, ketik di address barnya langsung misalkan alihafiz.com. Nah, gitu. Tapi misalkan kalau kita klik sertifikasi IT, klik. Nah, kemudian misalkan tadi kalau misalkan tips beribadah, kemudian di sini ada yang di sini tadi itu coretan strip-strip kata blogspot.com. Nah,
ya. Nanti bisa dikonsultasikan ya bagaimana domain yang bagus, domain yang SEO friendly, artikel yang SEO friendly gitu ya. Karena nggak semua domain itu apalagi ada karakternya, ada angkanya gitu. Itu susah banget untuk masuk ke halaman satu Google, serius. Ya. Kalau bisa domain sesingkat mungkin. Ya, hindari domain yang panjang. Ya boleh aja sih kalau kita mau uji coba gitu ya, tapi sudah diuji coba ya, kalau domain semakin panjang itu semakin susah gitu. Domain semakin singkat itu semakin bagus dan tentunya semakin mahal. Ya, domain semakin singkat itu semakin mahal, teman-teman. Coba kalau teman-teman cari domain 3 kata, bukan 3 kata, 3 karakter, 3 huruf, itu mahal banget. 4 huruf aja udah mahal banget gitu. 5 huruf aja udah mahal banget. Udah mahal, udah jarang, mungkin udah dipesan sama orang gitu ya. Gitu. Eh, nah, nggak perlu panjang lebar ya di sini kesimpulan. Ya, di sini teman-teman yang pertama, tujuan buat blog itu apa? Ini yang belum punya ya. Yang belum punya blog. Banyak banget sih tujuan ya dari buat blog itu dan banyak banget aliran cuan untuk blog ini ya. Yang pertama itu dari Google AdSense dan AdSense yang sejenis dengan periklanan AdSense itu ada banyak ya teman-teman, ada Mgate ya, banyaklah. Yang jelas bukan cuma Google gitu loh. Ya, kita daftarkan ke agen periklanan lain selain Google itu ada gitu loh. Karena memang syarat Google ini ya banyak banget ya. Jadi nanti kita bisa selagi berproses kita daftarkan ke iklanan yang lain gitu. Karena memang Google yang ngasih duit paling banyak, paling gede gitu. Yang kedua, teman-teman bisa gunakan blog itu, website kita itu sebagai branding kita. Ya, oh, kunjungi aja website saya alihafiz.com. Wah, luar biasa udah punya website. Kunjungin aja website saya Jody Aldion. Kunjungi website saya Dini, wah, Dini Lampung, guru ya. Kunjungi website saya. Nah, itu ya itu bisa menjadi branding. Kemudian ada banyak banget lomba-lomba blog ya, blog kontes buat artikel ya. Nah, itu bisa ada pecuan dari sana. Kemudian biasanya nih ada perusahaan-perusahaan yang pengen ngasih informasi, menyebarkan gitu ya ke blog-blog. Biasanya blogger-blogger diundang ya. Lampung sering loh ada event blogger ya yang mereview produk yang akan di-launching atau sudah di-launching gitu ya. Itu ada lomba-lombanya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah ya, saya mau jadi blog gitu kan, itu bisa menjadi nilai investasi. Selanjutnya adalah ya, kalau kita ada traffic dan bagus ya, itu sebenarnya bisa dijual teman-teman. Ya, kayak website-nya Coach Abror tadi ya, apa Coach yang website-nya Coach yang 3.000 per hari tadi Coach? Sahabatmuslim.id. Nah, sahabatmuslim.id itu 5 juta, 10 juta nggak dijual itu. Ya, bayangin loh kita Di konsisten atas satu hari. 20, Pak. Oh, di atas 20 guys. Ya, itu motor beat terbaru lah. Nah, itu bisa. Gimana caranya? Udah bikin domain yang unik ya, niche tertentu, artikel yang SEO friendly, nggak usah muluk-muluk satu hari satu artikel ya. Kemudian kita optimasi ya, pengunjung satu hari 100, 200, naik 1000, 2000, jual. Ya nggak? Nah, duitnya kita beliin tanah kapling, beliin sawah. Wah, wah, kebayangkan kalau punya 5 blok, artinya 100 juta, guys. Waduh, 100 juta, ya kebelilah Avanza second ya. Lumayan ya, dari blog gitu kan, dari kita fokus ngetik artikel, gitu. Kemudian oke ya, kalau misalkan ada pertanyaan bolehlah tanya-tanya, kok gratis, tenang aja ya. Kalau misalkan belum dibalas ya mohon maaf, mungkin lagi sibuk, mungkin lagi dalam perjalanan dan lain sebagainya, boleh ya ke Instagram Ali_Hafiz, itu ada tips-tips untuk SEO. Kemudian link-in saya, ini WA saya, boleh dicatat ya teman-teman. Kalau nanya mesti dijawab kok ya. Kalau lagi online itu mesti jawab, kalau lagi nggak online ya nanti kalau online dijawab. Mungkin itu aja ya dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Di sini selesai dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
Mayor dan Bapak Apip materinya hari ini. Ternyata website hanya dengan Google bekerja dari rumah sambil santai-santai kita bisa mengetik, menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan ya kan, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi sekarang kan musim panas, musim kering ya, semua ekonomi baik apapun. Nah, ada tuh bagus tuh informasi dari Coach Abrol sama Bapak Hafiz sudah memberikan peluang buat para kaum milenial untuk mencari cuan atau penghasilan. Bisa banget tuh.